Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan sita 19 jenis makanan berformalin. Halo, apa kabar pemirsa? Jumpa lagi bersama saya di program Berita Borgol. Berbagai informasi menarik seputar kriminal yang terjadi di Sumatera Selatan akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya, Yohan Nuzmir, inilah Borgol selengkapnya. Seorang eksekutor penyiraman air keras dan penusukan Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Palembang. Pelaku terpaksa diberi tindakan tegas karena berusaha kabur saat akan ditangkap. Setelah menangkap salah satu pelaku penyiraman air keras beberapa waktu lalu, Satreskrim Polrestabes Palembang kembali meringkus pelaku kedua penyiraman air keras terhadap seorang satpam dan penusukan anaknya. Pelaku kedua bernama Riki, ditangkap petugas di tempat pelariannya di Kota Bengkulu. Pelaku terpaksa dihadiahi timah panas petugas karena berusaha kabur saat akan ditangkap. Menurut keterangan petugas, pelaku berperan sebagai eksekutor penyiram air keras ke wajah korban bersama rekannya Erwin yang sudah ditangkap lebih dahulu. Motif sementara dari penyiraman air tersebut karena seorang pria berinisial DA merasa sakit hati dengan korban, lalu menyuruh keempat pelaku untuk menyiramkan air keras kepada korban. Para pelaku diberi upah 20 juta rupiah untuk melakukan aksinya tersebut. Muja ya, yang menusuk anak korban ada, dan kita sedang pengembangan lagi, ada 2 tersangka lagi yang memang sebagai driver lah istilahnya ya, sebagai. Polisi masih memburu 2 pelaku lainnya yang telah teridentifikasi. Atas perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal 351 KUHP dengan ancaman 4 tahun penjara. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Selama Ramadan, Badan Pengawas Obat dan Makanan Kota Palembang menyita 19 jenis makanan mengandung formalin. Berbagai produk mengandung zat berbahaya ini ditemukan di sejumlah pasar tradisional dan pasar modern, maupun supermarket di Kota Palembang. Selama Ramadan 1442 Hijriah, Badan Pengawas Obat dan Makanan di Kota Palembang telah melakukan sidak di sejumlah pasar tradisional dan pasar modern untuk memastikan bahan makanan aman dari zat berbahaya. Dari hasil sidak, BPOM memeriksa sampel makanan yang terindikasi mengandung zat berbahaya sebanyak 317 sampel dari 205 pedagang. Hasilnya, ada 19 item makanan yang positif mengandung formalin. Adapun makanan yang positif berformalin yakni rujak mie, otak-otak ikan, pempek tahu, pedi siam, tahu rujak, dan tahu isi dengan total nilai ekonomis Rp4.804.000. Untuk menjamin pangan aman dari zat berbahaya, Badan POM Kota Palembang akan bekerjasama dengan dinas terkait lainnya untuk melakukan pengawasan di beberapa kabupaten kota. Sampel itu tidak memenuhi syarat. Untuk sampel ini kami berkoordinasi dengan dinas terkait sesuai dengan tupoksi seperti yang kita sampaikan di rapat tadi. Untuk perikanan silakan dinas perikanan dan kelautan. Untuk hasil pertanian mungkin teman kami dari pertanian atau dinas ketahanan pangan. Badan POM menghimbau masyarakat untuk lebih waspada membeli barang dan pastikan barang tersebut aman dari zat berbahaya. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. 2 pencuri sepeda motor yang beraksi di siang hari di sebuah minimarket di Kota Palembang terekam CCTV dan sempat viral di media sosial. Keduanya beraksi hanya dalam hitungan detik. Rekaman CCTV milik salah satu minimarket di Jalan Sultan Mansur, Kecamatan Ilir Barat 2 Palembang ini memperlihatkan saat kedua pelaku pencurian melakukan aksinya mencuri sepeda motor di dalam pagar pemilik minimarket. Kedua pelaku mengendarai satu sepeda motor matic memakai helm dan masker berada di depan toko. Melihat keadaan aman, pelaku memutar balik sepeda motornya ke arah samping toko yang terdapat sepeda motor korban berada. Salah satu pelaku mengambil sepeda motor korban dengan santai dan tanpa rasa takut. Pemilik sepeda motor korban pencurian, Suyata, menyatakan saat kejadian sedang berada di dalam toko. Sementara sepeda motor miliknya diparkir dalam pagar samping toko. Suyata baru mengetahui sepeda motor digondol pelaku setelah diberitahu warga. Suyata kemudian melihat rekaman CCTV dan terlihat 2 pelaku membawa kabur sepeda motor miliknya pada Sabtu kemarin sekitar pukul 4 sore. Bukanya Mbak ya Pak? Tidak kedengaran ya suara? Tidak kedengaran pada lampu situ. Oh,
adalah namanya CCTV kamu apa? tidak CCTV apotik. Sehingga uang berapa itu kak? Hah? Kita setengah 4. Uang berapa itu? Uang 2. Oh. Kasus pencurian sepeda motor ini telah dilaporkan Suyata ke Polrestabes Palembang. Suyata berharap polisi segera meringkus kedua pelaku yang telah teridentifikasi melalui rekaman CCTV. Dari Palembang, Guntur Yansyah iNews melaporkan. Dipicu dendam, adik tega habisi nyawa kakak kandung. Sesaat lagi tetap di Borgol. Koton mengancamnya kan. Kau jangan kagak hari kan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keistimewaan bulan Ramadan tetap bersinar seiring tibanya hari Raya Fitri saat ini. Kita telah meraih kemenangan atas perjuangan kita. Selama 1 bulan penuh menjalankan ibadah puasa Ramadan, meraih kemenangan untuk menjadi insan yang mampu menebar kedamaian dan ikhlas saling berbagi. Memang perjuangan kita tahun ini terasa sedikit lebih berat, karena selain berjuang menahan haus dan lapar, kita juga masih berjuang melawan pandemi yang masih merebak. Program vaksinasi, penerapan protokol kesehatan, serta sejumlah pembatasan-pembatasan menjadi ikhtiar kita semua. Insya Allah, bila ikhtiar berhasil, kita juga akan memenangkan perjuangan melawan pandemi COVID-19 ini. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1442. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Harnojoyo, Wali Kota Palembang, beserta keluarga dan segenap jajaran pemerintah Kota Palembang, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah. Mari kita rayakan hari kemenangan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah mereka menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucin ya. I love you Indonesia. Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15, hanya di iNews. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada kata seindah kata maaf. Tidak ada perbuatan seindah memaafkan. Kini hati kita telah dibersihkan tanpa noda dan kotoran. Saya Fitrianti Agustinda, Wakil Wali Kota Palembang, beserta keluarga dan seluruh jajaran pemerintah Kota Palembang, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri
1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Mari kita rayakan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keistimewaan bulan Ramadan tetap bersinar seiring tibanya hari Raya Fitri saat ini. Kita telah meraih kemenangan atas perjuangan kita. Selama 1 bulan penuh menjalankan ibadah puasa Ramadan, meraih kemenangan untuk menjadi insan yang mampu menebar kedamaian dan ikhlas saling berbagi. Memang perjuangan kita tahun ini terasa sedikit lebih berat. Karena selain berjuang menahan haus dan lapar, kita juga masih berjuang melawan pandemi yang masih merebak. Program vaksinasi, penerapan protokol kesehatan, serta sejumlah pembatasan-pembatasan menjadi ikhtiar kita semua. Insya Allah, bila ikhtiar berhasil, kita juga akan memenangkan perjuangan melawan pandemi COVID-19 ini. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, dipicu dendam, seorang pria di desa Aurduri, Kecamatan Rambang Dangku, Kabupaten Muara Enim, tega menusuk kakak kandungnya sendiri menggunakan pisau. Korban pun tewas di tempat kejadian. Peristiwa pembunuhan berawal dari dendam pelaku yang tersimpan sejak 2 tahun lalu. Korban pernah berbuat asusila dengan istri pelaku. Saat kejadian, korban dan pelaku berada di tempat yang sama, rumah orang tua mereka. Saat itu pelaku sedang memperbaiki kendaraannya, entah setan apa yang mengingatkan dendam itu lagi terhadap pelaku. Tanpa pikir panjang, pelaku yang saat itu sedang memegang pisau langsung menusukkan ke tubuh korban. Korban sempat mencoba kabur namun langsung tersungkur karena kehabisan darah. Dari tidurnya? Berapa kali ditidurnya bini kau? Sekali. Kau nyingok? Kamu tahu kakakmu ganggu istrimu itu, kamu lihat sendiri atau dari kata orang? Polsek Rambang Dangku, Kabupaten Muara Enim, AKP Dwidi Andika Dharma menyatakan motif pembunuhan yang dilakukan pelaku terhadap saudara kandungnya karena dendam yang sudah lama tersimpan. Menurut keterangan dari tersangka, bahwasanya korban sering menggoda dan mengganggu istri daripada si tersangka. Pada saat korban sedang mencuci motor, tersangka sedang berada di pondok dekat situ. Tiba-tiba tersangka ini terngiang atas apa yang pernah diperbuat oleh korban. Polisi mengamankan sepeda motor yang digunakan untuk melarikan diri serta pisau yang digunakan pelaku. Pelaku terancam hukuman pasal 338 KUHP atau 351 ayat 3 dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Muara Enim, Edwin Syasatria iNews melaporkan. Seorang suami di Kabupaten Muara Enim tega menganiaya istrinya hingga tewas. Peristiwa tragis ini terjadi hanya gara-gara pelaku kesal sering diomeli sang istri. Tersangka Rizal warga desa Pagarjati, Kecamatan Benakat hanya bisa pasrah setelah ditangkap tim Reskrim Polsek Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim. Tersangka atas kasus pembunuhan terhadap istrinya sendiri. Peristiwa tragis yang merenggut nyawa istri tersangka terjadi hanya gara-gara tersangka kesal diomeli korban. Saat itu, tersangka pulang dari kerja, memuat buah sawit ke dalam truk. Ketika pulang ke rumah, istrinya Yeti Septariani langsung marah kepada tersangka yang mengabaikan ikan untuk lauk makan jatuh ke tanah. Tersangka yang tak ingin meladeni omelan istrinya kemudian pergi ke kamar untuk beristirahat. Namun sang istri justru terus mengomel hingga akhirnya tersangka melempar istrinya menggunakan bantal yang kian membuat istrinya marah dan mengumpat dengan kata-kata kasar. Tersangka akhirnya tersulut emosi dan mengambil besi yang biasa digunakan untuk memuat buah sawit, kemudian menghantam kepala korban hingga tewas. Kau pukul pakai apa ini tuh korban tuh? Alat ini sawit, Pak. Alat sawit. Apa nama alatnya tuh? Tojo.
Tojo ya? Iya. Tojo. Berapa kali kau pukul dengan? 2 kali, Pak. 2 kali. Iya. Kapolsek Gunung Megang AKP Herli Setiawan menyatakan pembunuhan terjadi karena tersangka tersulut emosinya. Istrinya marah-marah, maki-maki, akhirnya tersangka menghindar masuk kamar, tidur, dan saat mau tidur tersangka dimaki-maki dan dimarah-marahi lagi dengan emosi oleh istrinya. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 338 junto pasal 351 dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Muara Enim, Edwin Sasatria, iNews melaporkan. Diduga kesal lantaran sawitnya kerap dicuri, mertua dan menantu di Kabupaten Musirawas Utara nekat menghabisi nyawa tetangganya sendiri yang terhitung masih keluarga. Korban tewas di lokasi dengan sejumlah luka bacok di bagian leher, punggung, dan tangan. Ci Aswan dan menantunya Asrul, warga desa Kertasari, Kecamatan Karangdapo, Kabupaten Muratara, diamankan Satuan Reserse Kriminal Polres Muratara. Tak lama setelah menghabisi Bambang Alpira, tetangganya sendiri yang tak lain merupakan keluarga pelaku. Peristiwa pembunuhan terjadi di areal kebun karet milik tersangka, diduga dilatar belakangi karena tersangka kesal dengan korban yang kerap mencuri sawit di kebun miliknya. Tersangka Asrul menyatakan kejadian berawal saat korban yang saat itu hendak pulang ke rumah selepas dari kebun dihadang oleh ayah mertuanya, kemudian terjadilah cekcok. Melihat ayahnya bertengkar, tersangka tersulut emosinya dan membacok korban dengan senjata tajam jenis parang. Namun berhasil dihindari korban dan sialnya mengenai tangan ayah mertuanya sendiri. Tersangka yang kalap kembali mengayunkan parangnya hingga mengenai leher, punggung, dan tangan hingga korban jatuh tersungkur dan tewas di lokasi kejadian. Angkat parang, tapi bukan maksud untuk ngapa, sekedar peringatan. Dan terus aku tadi langsung dekat, emosi sudah dibilang bukannya minta maaf, mau ngelawan. Aku bilang tadi kan, langsung aja aku bacok. Kapolres Muratara AKBP Eko Sumaryanto menyatakan kedua tersangka diamankan di sebuah rumah sakit di Kota Lubuk Linggau sehendak mengobati luka bacok. 2 orang, dari pagi ini 1 orang, jadi semua 3 orang. Tapi baru bisa kami tetapkan tersangka baru 1 orang. Karena 2 orang masih kita konfrontir, kita kembangkan lagi keterlibatannya sampai di mana. Apa betul dia terlibat, atau mungkin dia tersangka atau yang lain, atau mungkin dia tidak terlibat, kita nanti tunggu aja masih dalam proses penyidikan. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 338 KUHP dengan terancam hukuman 15 tahun kurungan penjara. Dari Musirawas Utara, Amri Wijaya, iNews melaporkan. Polisi ringkus pelaku pedofil anak. Sesaat lagi tetap di Borkol. 30 berapa? 35. Lanang betina. Lanang. Umur berapa? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keistimewaan bulan Ramadan tetap bersinar seiring tibanya hari Raya Fitri saat ini. Kita telah meraih kemenangan atas perjuangan kita. Selama 1 bulan penuh menjalankan ibadah puasa Ramadan, meraih kemenangan untuk menjadi insan yang mampu menebar kedamaian dan ikhlas saling berbagi. Memang perjuangan kita tahun ini terasa sedikit lebih berat. Karena selain berjuang menahan haus dan lapar, kita juga masih berjuang melawan pandemi yang masih merebak. Program vaksinasi, penerapan protokol kesehatan, serta sejumlah pembatasan-pembatasan menjadi ikhtiar kita semua. Insya Allah, bila ikhtiar berhasil, kita juga akan memenangkan perjuangan melawan pandemi COVID-19 ini. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1442. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Harnojoyo, Wali Kota Palembang, beserta keluarga dan segenap jajaran pemerintah Kota Palembang, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah. Mari kita rayakan hari kemenangan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada kata seindah kata maaf, tidak ada perbuatan seindah memaafkan. Kini hati kita telah dibersihkan tanpa noda dan kotoran. Saya Fitrianti Agustinda, Wakil Wali Kota Palembang, beserta keluarga dan seluruh jajaran pemerintah Kota Palembang, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Mari kita rayakan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keistimewaan bulan Ramadan tetap bersinar seiring tibanya hari Raya Fitri saat ini. Kita telah meraih kemenangan atas perjuangan kita. Selama 1 bulan penuh menjalankan ibadah puasa Ramadan, meraih kemenangan untuk menjadi insan yang mampu menebar kedamaian dan ikhlas saling berbagi. Memang perjuangan kita tahun ini terasa sedikit lebih berat, karena selain berjuang menahan haus dan lapar, kita juga masih berjuang melawan pandemi yang masih merebak. Program vaksinasi, penerapan protokol kesehatan, serta sejumlah pembatasan-pembatasan menjadi ikhtiar kita semua. Insya Allah, bila ikhtiar berhasil, kita juga akan memenangkan perjuangan melawan pandemi COVID-19 ini. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemirsa, tetap bersama kami. Satuan Reserse Kriminal Polres Prabu Muli menangkap pelaku tindak pidana pedofil terhadap anak dengan total korban mencapai 35 orang, usia 8 hingga 17 tahun. Ironisnya, kejahatan pelaku telah berlangsung sejak tahun 1992 silam. Dengan tangan diborgol dan kaki ditembak polisi karena melarikan diri saat akan ditangkap, Rusdiono, warga Kelurahan Anak Petai, Kecamatan Prabu Muli Utara, Kota Prabu Muli, mengakui telah menyodomi 30 orang anak usia 8 hingga 17 tahun sejak tahun 1992 hingga tahun 2021. Di hadapan polisi, pelaku mengakui melakukan perbuatan seks menyimpangnya di dalam pondok yang ada di Jalan Bima, Kelurahan Wonosari, Kota Prabu Muli. Dalam melancarkan aksinya, pelaku mengiming korban uang, minuman, dan juga rokok. Ironisnya, perbuatan yang pelaku lakukan karena ingin merasakan kenikmatan seks yang berbeda. Pengen tahu aja rasanya apa gitu. Kos sodomi di mana mereka? Di lokasi Jalan Bima, Wonosari. Di dalam rumah ya? Di pondok. Di pondok? Iya. Apa sih iming-iming yang kau berikan kepada korban itu? Cuman dikasih iming-iming rokok sama minum-minuman aja, Pak. Berapa banyak korban yang kau sodomi? 35, Pak. Kasat Reskrim Polres Prabu Muli AKP Abdul Rahman menyatakan, pelaku ditangkap di persembunyiannya di Provinsi Lampung dan di atas perbukitan. Pelaku terpaksa dilakukan tindakan tegas karena mencoba melawan dan lari dari kejaran petugas. Berdasarkan keterangan dari pelaku, berdasarkan pelaku itu sebanyak seterata 35 korban
yang mana 35 korban itu ada yang dilakukan cabul dan ada juga dilakukan dengan seperti orang dewasa. Penangkapan pelaku sendiri berdasarkan laporan orang tua korban yang melaporkan jika anaknya telah menjadi korban pedofil oleh pelaku. Akibat perbuatannya, pelaku diancam pasal Undang-Undang Tindak Pidana Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun atau kebiri. Dari Prabu Mulih, Berry Brima, iNews melaporkan. Tergiur pekerjaan di anak perusahaan PT KAI dengan membayar uang sebesar 4 juta rupiah, seorang perempuan di Palembang ditipu temannya sendiri. Korban pun melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Vesi Indriani, warga Jalan Kolonel Sulaiman Amin, Gang Keluarga, Kelurahan Karya Baru, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Palembang ini melaporkan temannya sendiri ke Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu Polrestabes Palembang atas kasus penipuan. Di hadapan petugas, korban bercerita jika pelaku awalnya menawarkan pekerjaan di anak perusahaan PT KAI dengan jabatan sebagai tenaga admin dengan syarat membayar uang sebesar 4 juta. Korban yang tergiur dengan penawaran pelaku kemudian membayar uang tersebut. Namun setelah 4 bulan, pelaku tak kunjung memasukkan korban di tempat kerja yang ditawarkan hingga saat ini. Nah, dia itu kan ngomong nak masuk begawe. Nah, pas itu buat surat perjanjian, buat pas bulan 2-nya nggak kasih kabar lagi, katanya bulan 2 kalau memang nggak begawe dibalikin duitnya. Kerja apa itu, Mbak? Kerja di PT TDP. Itu di bidang apa itu, Mbak? Administrasi. Laporan korban telah diterima Polrestabes Palembang dan akan segera melakukan pemanggilan terhadap pelaku. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Demikian sajian berita kriminal dalam program Borgol hari ini. Semoga informasi tadi dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Saya Yohanus Mir, sampai jumpa. Pasien COVID-19 meningkat, Wisma Atlet kembali dibuka. Gubernur dan Mensos tinjau Balai Rehabilitasi Sosial. Usaha kue kering rumahan banjir pesanan. Selamat pagi pemirsa, selain 3 cuplikan berita utama tadi, sejumlah informasi penting lainnya telah disiapkan tim iNews Sumsel edisi hari ini Jumat 14 Mei 2021. Saya Romi Afiansa, inilah iNews Sumsel selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kembali membuka Wisma Atlet Jakabaring Palembang sebagai rumah sakit untuk penanganan pasien COVID-19. Hal itu menyusul terus naiknya kasus aktif corona dan tingkat keterisian rumah sakit rujukan di Palembang yang sudah melewati ambang toleransi 72%. Dinas Kesehatan Sumatera Selatan mencatat terjadi kenaikan jumlah kasus positif COVID-19 di Sumatera Selatan sejak April hingga awal Mei 2021, terutama di Palembang yang mencapai 518 kasus. Hal itu memicu naiknya tingkat ketersediaan tempat tidur atau BOR di rumah sakit rujukan COVID-19 guna merawat pasien pada 9 Mei 2021 lalu yang sudah melebihi ambang toleransi hingga 72%, terutama rumah sakit rujukan di Palembang. Hampir penuhnya tempat tidur untuk perawatan COVID-19 di Palembang akibat 68% lebih pasien memiliki gejala hingga membutuhkan penanganan yang intensif. Pemerintah provinsi pun kembali membuka 1 tower Wisma Atlet dengan 300 lebih tempat tidur sebagai antisipasi jika terjadi keadaan darurat terjadi lonjakan kasus setelah Idul Fitri ini. Jadi kalau sekarang 72% dari 700, besok setelah dibuka menjadi 1000, itu otomatis dia akan turun jumlah
pasien COVID-19 di Provinsi Sumatera Selatan terjadi sejak April hingga awal 2021, menyusul tingginya mobilitas warga saat Ramadan dan jelang Idul Fitri. Baru dibukanya kembali 1 tower Wisma Atlet Jakabaring dari 3 tower yang ada secara bertahap karena mempertimbangkan pembiayaan yang mencapai 30 miliar rupiah. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Sosial Tri Risma hari ini mengunjungi Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik Budi Perkasa, Palembang, disambut oleh Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru. Keduanya menyantuni keluarga Baratu Anumerta Ikomang Wiranata yang gugur dalam operasi Nemangkawi di Papua. Menteri Sosial Tri Risma hari ini menemui keluarga Baratu Anumerta Ikomang Wiranata, prajurit Bayangkara yang gugur dalam operasi Menangkawi. Dengan diselimuti rasa haru, Mensos memberikan piagam penghargaan atas dedikasi Ikomang Wiranata dalam menjaga keutuhan NKRI. Mensos bersama Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru juga memberikan santunan 15 juta rupiah dan santunan kebutuhan dasar minimal dan pemenuhan pendidikan anak 100 juta untuk pemberdayaan sosial. Selain itu, Mensos memberikan alat bantu optosis atau penyangga alat gerak kepada Natasha Zahra, 10 tahun yang memiliki kebutuhan khusus. Mensos berharap bantuan ini meringankan beban dari keluarga di masa pandemi COVID-19 ini. Mensos mengusulkan pemerintah daerah untuk mengusulkan jika membutuhkan bantuan sosial hingga ke pelosok. Sementara itu, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru memberikan usulan agar bantuan tunai diganti dengan beras lokal guna menyerap gabah petani Sumsel. Jadi nanti begini, kemarin kan terima, nanti kita lihat karena saya mendengar, sekali lagi saya belum tahu persisnya, belum tahu karena kemarin saat rapat saya juga ada rapat di tempat lain, katanya akan diperpanjang 2 bulan untuk yang PST, tapi saya belum tahu. Tapi kalau memang dirasa warga itu masih membutuhkan, kami akan bantu melalui BPNT, seperti itu. Tadi minta dengan Bu Menteri, yang dulunya penerima bantuan itu, yang selayaknya menerima beras, untuk di Sumsel kembalikan lagi beras, karena beras petani nggak terserap, saya bilang. Atau paling nggak, beras petani yang selama ini dijual untuk kebutuhan bantuan-bantuan dari pemerintah ini diserap di Sumsel untuk dibagi ke tempat lain gitu loh, yang bukan penghasil beras. Itu poin penting. Mensos berencana perbaikan demi kenyamanan penyandang disabilitas balai ini. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Pemerintah Kota Pagar Alam dan Porkompinda mengecek posko pengamanan Lebaran dan posko penyekatan kendaraan pemudik. Dengan mengendarai sepeda motor, Wali Kota Pagar Alam menghimbau warga untuk menghindari kerumunan dan menerapkan prokes. Dengan mengendarai sepeda motor, Wali Kota Pagar Alam dan Porkompinda melakukan pengecekan kesiapan posko pengamanan Lebaran serta posko penyekatan pemudik baik yang akan masuk maupun pemudik yang akan keluar Kota Pagar Alam. Dari 8 posko yang didirikan dilakukan pengecekan peralatan kesehatan berupa alat antigen serta peralatan kesehatan lainnya. Guna memastikan kesehatan petugas yang menjaga posko, juga diberikan bantuan makanan dan minuman agar petugas di lapangan selalu sehat saat bertugas. Wali Kota Pagar Alam Alpian Maskoni mengatakan pengecekan posko pengamanan Lebaran dan posko penyekatan kendaraan pemudik demi menghimbau warga agar menghindari kerumunan serta menerapkan prokes. Wako juga memberikan bantuan makanan dan minuman kepada petugas yang ada di posko. Kota Pagar Alam, seperti misalkan yang kita lihat, syarat-syarat ada alat-alat untuk antigen, untuk pemeriksaan, ada pemeriksaan suhu, terus semua kelengkapan itu kita perhatikan dan alhamdulillah 2 posko yang sudah kita kunjungi, dua-duanya standarnya terpenuhi. Berapa pos penyekatan Pak? Kita ada 8 totalnya, pospamnya ada 4 penyekapan, ada 4 pospam pengamanan Lebaran. Dengan adanya posko pengamanan dan posko penyekatan pemudik diharapkan dapat mencegah
terjadinya tindak kriminal di jalanan saat Lebaran serta dapat mengantisipasi penyebaran COVID-19 di masyarakat. Dari Kota Pagar Alam, Yudi Faibman, iNews melaporkan. Pemirsa, tetaplah bersama kami akan segera kembali dengan informasi Wakil Wali Kota Palembang meninjau kesiapan dalam pelaksanaan sholat Id di Masjid Agung. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keistimewaan bulan Ramadan tetap bersinar seiring tibanya hari Raya Fitri saat ini. Kita telah meraih kemenangan atas perjuangan kita. Selama 1 bulan penuh menjalankan ibadah puasa Ramadan, meraih kemenangan untuk menjadi insan yang mampu menebar kedamaian dan ikhlas saling berbagi. Memang perjuangan kita tahun ini terasa sedikit lebih berat, karena selain berjuang menahan haus dan lapar, kita juga masih berjuang melawan pandemi yang masih merebak. Program vaksinasi, penerapan protokol kesehatan, serta sejumlah pembatasan menjadi ikhtiar kita semua. Insya Allah, bila ikhtiar berhasil, kita juga akan memenangkan perjuangan melawan pandemi COVID-19 ini. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Idul Fitri adalah momentum mengasah kepekaan sosial, menjadi sumber inspirasi, menjaga kebersamaan bagi keluarga dan masyarakat secara hikmah. Kami atas nama DPRD Kota Pramuli mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Martin Kandi, Kepala Kejaksaan Negeri Ogan Ilir beserta staf mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun kondisi kita masih di tengah pandemi COVID-19, harapan pemerintah kita semua tervaksinasi, upaya untuk mencapai kemenangan sejati. Silaturahmi harus tetap terjaga di dalam hati. Semoga di hari yang suci ini menjadi awal kemenangan kita dalam melawan COVID-19. Saya Haji Askolani SH.MH, Bupati Banyuasin. Saya Haji Slamet Sumo Sentono, Wakil Bupati Banyuasin, beserta jajaran pemerintah Banyuasin mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd.
saya, Ratu Dewa, Sekretaris Daerah Kota Palembang, beserta keluarga, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada kata seindah kata maaf. Tidak ada perbuatan seindah memaafkan. Kini hati kita telah dibersihkan tanpa noda dan kotoran. Saya Fitrianti Agustinda, Wakil Wali Kota Palembang, beserta keluarga dan seluruh jajaran pemerintah Kota Palembang, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Mari kita rayakan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keistimewaan bulan Ramadan tetap bersinar seiring tibanya hari raya Fitri saat ini. Kita telah meraih kemenangan atas perjuangan kita. Selama 1 bulan penuh menjalankan ibadah puasa Ramadan, meraih kemenangan untuk menjadi insan yang mampu menebar kedamaian dan ikhlas saling berbakti. Memang perjuangan kita tahun ini terasa sedikit lebih berat. Karena selain berjuang menahan haus dan lapar, kita juga masih berjuang melawan pandemi yang masih merebak. Program vaksinasi, penerapan protokol kesehatan, serta sejumlah pembatasan-pembatasan menjadi ikhtiar kita semua. Insya Allah, bila ikhtiar berhasil, kita juga akan memenangkan perjuangan melawan pandemi COVID-19 ini. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1442. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jelang Idul Fitri 1442 Hijriah, Wakil Wali Kota Palembang meninjau kesiapan dalam pelaksanaan sholat Id. Dengan harapan pelaksanaan sholat Id dapat berjalan dengan lancar dan tetap mengedepankan protokol kesehatan. Kunjungan ini juga sekaligus memberikan bantuan kepada seluruh pengurus di Yayasan Masjid Agung Kota Palembang. Rabu 12 Mei 2021 atau sehari menjelang Idul Fitri 1442 Hijriah, pelaksanaan sholat Id ditentukan per wilayah atau pada kategori zona kuning atau hijau. Untuk Masjid Agung sendiri masuk dengan kategori zona hijau dan boleh melaksanakan kegiatan sholat Id. Guna menghindari penyebaran virus COVID-19, Wakil Wali Kota Palembang Fitrianti Agustinda meninjau kesiapan Yayasan Masjid Agung dalam pelaksanaan sholat Id Kamis kemarin untuk memastikan protokol kesehatan benar-benar diterapkan dan memastikan tidak adanya lonjakan jemaah yang akan melaksanakan sholat Id. Selain meninjau kesiapan Masjid Agung, orang nomor 2 di Kota Palembang ini juga membagikan bantuan kepada para pengurus Masjid Agung lantaran berjasa menjaga dan melihara Masjid Agung, salah satu ikon Kota Palembang. Insya Allah pelaksanaan sholat Idul Fitri sendiri akan dilaksanakan dengan tetap menekankan protokol kesehatan. Kami dari pemerintah akan menjaga beberapa pintu masuk. Nanti ada dari Dinkes yang akan memonitor setiap yang datang untuk melaksanakan sholat Idul Fitri itu akan melewati pengecekan, ya, mulai dari suhu, dan juga kita akan juga menjaga
supaya kondisi masjid ini betul-betul bisa menampung para jemaah yang akan melaksanakan ibadah dengan protokol kesehatan. Jadi 50% kapasitasnya betul-betul kita disiplin. Bilang kepada masyarakat yang ada di sekitar masjidnya atau di tempatnya, ya tidak harus datang ke Masjid Agung, ya kan, dalam kondisi kita COVID seperti ini, ya kan. Yang zona hijau itu adalah kelurahan 19 Ilir, kemudian 22 Ilir, ya kan. Nah, kelurahan yang mungkin termasuk zona merah sebaiknya ya tidak usah datang ke masjid ini, gitu ya. Kami menghimbau sebaiknya. Mengingat sholat id hukumnya sunnah, jadi diharapkan untuk warga yang jauh dari Masjid Agung untuk bisa melaksanakan sholat id di daerahnya masing-masing guna menghindari lonjakan jemaah sholat id. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional telah melakukan pengerukan dan pengerjaan perbaikan jalan di dalam kota Palembang. Perbaikan akan dikebut dan rampung sebelum Idul Fitri 1442 Hijriah. Jelang Idul Fitri 1442 Hijriah, jalan di kota Palembang yang mengalami kerusakan telah dilakukan pengerukan untuk segera diperbaiki. Jalan tersebut yakni Jalan Marta Dinata, Jalan Yosudarso, Jalan Ahmad Yani, dan Demang Lebar Daun. Sejumlah alat berat dan para petugas telah disiapkan sebagai upaya dari Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional atau BBPJN dalam menuntaskan kerusakan jalan. Ditargetkan sebelum Hari Raya Idul Fitri, seluruh pengerjaan perbaikan jalan telah rampung dan dapat dilintasi pengguna jalan. 1.600 km jalan sudah siap untuk dilalui oleh pengguna jalan. Jadi H-7 kita sudah nyatakan siap untuk dilalui dengan kondisi kemantapan jalan sekarang itu sekitar 89%. Jadi saya rasa sudah cukup baik. Begitu juga posko siaga bencana kita sudah kita siapkan dengan memperhatikan juga tentunya semua pelaksana. Demi pengerjaan tepat waktu, BBPJN menyiapkan petugas yang bekerja siang dan malam harinya. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, usaha kue kering rumahan banjir pesanan. Informasinya kami hadirkan sesaat lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keistimewaan bulan Ramadan tetap bersinar seiring tibanya hari Raya Fitri saat ini. Kita telah meraih kemenangan atas perjuangan kita. Selama 1 bulan penuh menjalankan ibadah puasa Ramadan, meraih kemenangan untuk menjadi insan yang mampu menebar kedamaian dan ikhlas saling berbagi. Memang perjuangan kita tahun ini terasa sedikit lebih berat, karena selain berjuang menahan haus dan lapar, kita juga masih berjuang melawan pandemi yang masih merebak. Program vaksinasi, penerapan protokol kesehatan, serta sejumlah pembatasan-pembatasan menjadi ikhtiar kita semua. Insya Allah, bila ikhtiar berhasil, kita juga akan memenangkan perjuangan melawan pandemi COVID-19 ini. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1442. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun kondisi kita masih di tengah pandemi COVID-19, harapan pemerintah kita semua tervaksinasi. Upaya
untuk mencapai kemenangan sejati. Silaturahmi harus tetap terjaga di dalam hati. Semoga di hari yang suci ini menjadi awal kemenangan kita dalam melawan COVID-19. Saya Haji Askolani SH.MH, Bupati Banyuasin. Saya Haji Slamet Sumo Sentono, Wakil Bupati Banyuasin, beserta jajaran pemerintah Banyuasin mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada banyak hal yang tak perlu terhenti. Setelah setahun lamanya kita berjuang melawan pandemi. Selalu ada berkah di balik semua cobaan ini. Yaitu rasa syukur yang tidak pernah luntur. Mensyukuri berbagai peluang. Untuk berdayakan diri sendiri dan orang-orang terdekat. Tetap saling melindungi dalam masa menjalankan new normal ini. Meskipun lebaran tahun ini tidak sehangat seperti lebaran tahun-tahun sebelumnya, tapi dengan doa yang tulus kita jadikan kebersamaan ini menjadi keberkahan bagi awal yang baru. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Gema Ramadan kini beranjak pergi, berganti fajar Syawal di pagi hari. Takbir tahmid mengantarkan syukur kepada Ilahi ya Robbi. Tidak ada kata seindah kata maaf, tidak ada perbuatan seindah yang memaafkan. Semoga Allah menjadikan kita semua hamba yang kembali fitrah. Kami, keluarga besar Lapas Kelas 2B Kayu Agung, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Harnojoyo, Wali Kota Palembang, beserta keluarga dan segenap jajaran pemerintah Kota Palembang, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah. Mari kita rayakan hari kemenangan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada kata seindah kata maaf, tidak ada perbuatan seindah memaafkan. Kini hati kita telah dibersihkan tanpa noda dan kotoran. Saya Fitrianti Agustinda, Wakil Wali Kota Palembang, beserta keluarga dan seluruh jajaran pemerintah Kota Palembang, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Mari kita rayakan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keistimewaan bulan Ramadan tetap bersinar seiring tibanya hari Raya Fitri saat ini. Kita telah meraih kemenangan atas perjuangan kita.
selama 1 bulan penuh menjalankan ibadah puasa Ramadan, meraih kemenangan untuk menjadi insan yang mampu menebar kedamaian dan ikhlas saling berbagi. Memang perjuangan kita tahun ini terasa sedikit lebih berat, karena selain berjuang menahan haus dan lapar, kita juga masih berjuang melawan pandemi yang masih merebak. Program vaksinasi, penerapan protokol kesehatan, serta sejumlah pembatasan-pembatasan menjadi ikhtiar kita semua. Insya Allah, bila ikhtiar berhasil, kita juga akan memenangkan perjuangan melawan pandemi COVID-19 ini. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1442. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jelang Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah, pelaku usaha kecil menengah UMKM di Kota Prabu Muli mengaku kewalahan memenuhi permintaan kue kering oleh pelanggan. Dalam satu hari, kue kering usaha rumahan ini harus memproduksi hingga 200 kg dengan omset mencapai ratusan juta rupiah. Usaha kue kering rumahan milik Nurhaini, 57 tahun, warga Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Prabu Muli Timur, Kota Prabu Muli, ketiban rezeki dengan mempekerjakan ibu rumah tangga yang ada di sekitar. Usaha kue rumahan tersebut mampu memproduksi ratusan kilogram dalam satu hari dengan berbagai jenis kue kering, mulai dari nastar, kue bangkit, serta kue lainnya. Sophia salah satunya, ia mengaku telah menjadi pelanggan tetap sejak usaha kue kering ini berdiri. Selain enak, harga yang dijual pun relatif murah dan bisa dijual kembali kepada konsumen. Kita beli untuk jual lagi, Bu ya? Jual lagi. Dijual di mana, Bu? Hah? Dijual di mana? Dijual di pasar. Untuk rasa gimana, Bu? Hah? Untuk rasanya gimana? Rasanya jadilah lemak. Alasan gitu kita beli di sini apa? Hah? Alasan kita beli di sini apa? Ya, kemana? Agak murah. Pada tahun ini meski masih mengalami pandemi COVID-19, usaha kue kering milik Nur Aini mengalami peningkatan drastis dari tahun sebelumnya. Pesanan dari reseller sendiri telah ia terima sejak memasuki bulan puasa. Ia menawarkan harga 40 hingga 80 ribu rupiah dalam 1 kilonya. Kalau kita pembuatannya sebelum kita sudah itu produk dulu. Nah, omsetnya kemana aja nih, Bu? omsetnya ya kalau sebelum itu kita keluar kota dulu. Keluar kota ke Pali, ke Tanah Abang, ke Lahat, ke Morini, ke Ikan Mas itu. Jadi kita ngisi agen dulu. Usaha kue kering ini sendiri menurut Nurhaini berawal dari sepinya usaha pakaian yang ia geluti sebelumnya. Berbekal hobi, kemudian ia mencoba membuat kue kering lalu dijual di pasaran. Dari Prabu Muli, iNews melaporkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita pagi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa.